saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita bertemu lagi dalam acara inspirasi. Ya, kita melihat belakangan COVID ini mulai naik lagi. Kita terus berdoa, saudara, supaya Tuhan turun tangan, memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan, kesehatan yang baik, agar kita tidak sakit, ya. Oke, nah, saya tidak akan membahas mengenai COVID pada hari ini, namun kita lihat firman Tuhan di Imamat 19 ayatnya yang ke-18. Janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, terus kemudian kita melihat lagi di Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, apa sih manifestasi dari kasih itu? Ya, sebetulnya jawabannya mudah, ya, itu ya, berbuat baik gitu. Nah, tapi berbuat baik itu ternyata sulit, saudara. Tidak semudah yang kita pikirkan. Ya, mungkin saudara pernah melihat, ya, ini mainan waktu kita kecil dulu, TK atau SD dulu, sering disuruh sama ibu guru, bapak guru untuk membuat, ya, bangunan, menyusun balok seperti ini, ya. Nah, saya teringat waktu saya kecil dulu, waktu masih TK, ya, waktu itu mungkin umur 6, ya, karena waktu itu minimal untuk masuk SD harus umur 7, ya. Nah, waktu TK itu saya disuruh menyusun, ya, sudah di 0 besar, ya, kalau tidak salah, ya. Nah, itu menyusun balok. Nah, udah bagus, kira-kira seperti ini gitu, ya. Saya pikir, saya udah mulai senang gitu, ya. Ya, ternyata tiba-tiba ada satu orang teman yang memang terkenal nakal datang dan terus menghancurkan bangunan yang sudah saya buat. Saya kesal, saya marah, saya kejar dia. Terus kemudian apa yang dia susun saya hancurkan juga. Nah, waktu itu, ya, sialnya, ya, waktu dia menghancurkan bangunan saya, guru tidak melihat. Tetapi waktu saya menghancurkan susunan balok yang dia buat, guru melihat. Nah, akhirnya sayalah yang dihukum. Nah, seperti itu. Banyak sekali kejadian waktu kita berbuat baik, tapi banyak sekali halangan-halangan yang membuat kita itu tidak maksimal dalam melakukannya. Namun kita mau lihat teladan yang Rasul Paulus lakukan saat dia ke Korintus, ya, ataupun saat pelayanannya semuanya. Nah, kita lihat di 2 Korintus 11 ayatnya yang 23 sampai 30. Nah, nanti bisa dibaca sendiri, tapi singkatnya kira-kira, ya, dia berkata dia seperti orang gila, berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, yang sesuai hukum Taurat, ya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, katanya begitu. Terus sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut. Nah, saudara-saudara palsu, ya, maksudnya nabi-nabi palsu, ya, yang terus berusaha menghancurkan pelayanannya. Yaitu kita bisa lihat di kitab Korintus, dan juga, ya, banyak lagi yang Rasul Paulus banyak mengalami masalah di jemaat di Korintus. Nah, tapi beliau terus, ya, melayani dan tidak kenal-kenal demi kasih Yesus itu sampai pada mereka. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Inspirasi ini mudah-mudahan berguna bagi kita semua untuk terus berbuat baik, pantang menyerah. Oke, semoga memberkati dan dapat menjadi inspirasi bagi saudara-saudara, bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.